Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini 22 Julai 2022, hari Jumaat. Okey, untuk video kali ini saya cuba mengetengahkan satu PAU menangkan ada beberapa persoalan yang ditanya kepada saya, dan P ini juga kita trade semalam. Okay, despite of big news berlaku semalam. Okay, yang pertama sekali ada beberapa isu lah. Yang pertama sekali adalah kenapa saya sell AU semalam. Okay, sebagai ramai yang beberapa soalan yang disuarakan oleh kawan-kawan kita trader. Cuma saya tak sempat satu persatu untuk menjawab. Lagipun kalau saya hanya menjawab satu soalan tersebut melalui Telegram, ada yang WhatsApp, mungkin pihak berkenaan tu je yang tahulah. Okay. Tapi kalau saya kongsikan begini agar kawan-kawan yang lain juga bermanfaat. Okay. Persoalan dia kenapa saya sell EA semalam. Okay. Baik, ini of course ada alasan-alasan yang lain lah. Saya menganalisis berdasarkan Ichimoku dan mengikut kepahaman saya. Mungkin kepahaman yang lain berbeza. Kenapa saya sell EA disebabkan adalah yang pertama sekali adalah price ni, candle ni. Ini saya kongsikan agar mendapat sebagai satu pengajaran bagi kita. Saya yakin kawan-kawan di luar sana juga banyak mempunyai ilmu teknik-teknik sistem-sistem yang lebih baik daripada ini. Cuma saja saya hanya sedikit berkongsikan mengikut kepahaman yang saya buat selama ini. Dari dulu sampai sekarang Ichimoku. Okey, kenapa saya sell EA semalam disebabkan candle yang ni. Kenapa candle ni? Ini hari Khamis dan hari ini. Okey. Kenapa candle ni? Candle ni adalah kalau mengikut the basic rule of Ichimoku, apabila price berada di bawah Kumo, so itu petanda bahwasanya price akan on bearish, on sell trend. Sebaliknya kalau berada di atas itu adalah bull dan ataupun buy trend. So sekarang ini adalah candle ni, sifat dia adalah candle ni sudah berlakunya ranging agak lama, almost 9 ke 10 hari macam tu, dan namun tidak breakout di antara, masih berlega-lega di antara lower Kumo dan top Kumo. Dan apabila candle ni berlaku breakout, keluar lolos daripada Kumo dan close di bawah Kumo dan open the next day hari Khamis, iaitu kemarin. Makanya situ saya membuat satu keputusan bahwasanya the next candle saya masukkan tu candle ni lah, hari Khamis, yesterday. Okay, the next candle akan membuat satu penurunan, okay, on a sell trend. So makanya itu, that's the main reason kenapa saya sell EA semalam. Okay. Adapun news yang kita nampak semalam tu, memang saya sendiri tidak perasan. Okay, saya tidak menyangkakan berlakunya news. Itu kesilapan besar saya juga, tidak melihat news. Mostly jujur saya lebih kepada technical. Okay, saya agak kurang arif mengenai news. Saya lebih kepada technical trader. So apabila news itu berlakunya, mungkin ramai juga yang kawan-kawan yang agak account yang karam ya, MC ataupun stop out ataupun loss lah macam tu. Saya alhamdulillah, okay, saya bertahan dan itu ini endingnya, dan ini separuh daripadanya, dan sebetulnya ada lagi di bawah, tetapi saya sudah close. Yang bawah-bawah saya in order to minimize untuk entry yang lain. Sekiranya kenapa saya close di bawah ni, saya close rugi di sini, dan yang some portion dekat sini ni saya akan tutup. So yang ni rugi, yang ni untung, so bermakna break even. So apa keuntungan saya? Keuntungan saya sudah management, saya sudah tidak ada lagi risiko di sini, kawasan sini. Okay, let me repeat. Dekat sini, entry dekat bawah ni saya sudah ada.
seperti saya kongsikan dalam apa yang itu dia termasuk saya rasa saya sell sebutir kat 148040 mana ya 1480 makanya sini lah macamnya. Okay, so saya sudah entry. Okay, saya sudah entry dekat 140 dekat sini lah. Agak lumayan juga layernya, tapi apa yang berlaku apabila sudah naik dan saya masih bertahan, dan entry yang dekat sini yang awal-awal sekali 1.48040 tu, so saya tutup, dan entry yang dekat sini beberapa entry ini untuk kontra, untuk cover whatever losses dekat sini. So overall saya tidak ada rugi, malah saya untung, bukan untung, saya dapat mengurus account, manage my account well. So apabila sekiranya price akan naik sini, saya ada peluang untuk entry lagi. Saya hanya menggunakan entry yang saya close tadi. Okay, so sekarang sudah tidak ada. Saya sudah tidak ada entry. Saya sudah close out. Secara saya close, apabila drop saya akan tutup sub portion, drop lagi saya tetap close sub portion, drop lagi saya akan tutup, macam itulah. Okay, saya bawa peringkat-peringkat. That's the main reason kenapa saya sell EA semalam. Okay, soalan kedua daripada kawan-kawan yang tanya account saya banyak atau besar mana. Akaun saya tidaklah besar dan tidaklah banyak sangat, ala kadar. Okey, tidaklah sampai ribu-ribu. Okey, saya sudah terbiasa begitu. Namun apa yang membuat saya bertahan, bukan saya nak kata saya handal atau bijak, pandai, hebat apa, tidak. Cuma saja terpulang kepada masing-masing untuk mengurus, mengendalikan akaun kita. Bukan persoalannya besar atau kecil akaun kita. Okey, kalau kita nak seberang lautan macam mana pun, kalau guna kapal pun, kalau nak tenggelam, kalau kita tak pandai nak bawa, kalau kita bawa sampan sekalipun, kalau kita pandai dayung, kita akan sampai juga. Okey, sama juga sebaliknya dalam akaun ni, saya tidak akaun saya tidak sampai ribu-ribu, ratus-ratus saja. Okey, tapi saya bertahan. Kenapa? Soalan kedua tadi, kenapa saya akaun saya kecil dan saya boleh bertahan sampai ke puncak. Okay, that's the main reason kenapa saya menggunakan akaun micro. Kalau korang perasan, saya jarang sekali menggunakan akaun apa yang standard ataupun sense. Jauh sekali demo, itu bukan saya. Okay, saya tidak ada demo. Okay, semua micro. Okay, micro account. Itu adalah salah satu alasan kenapa saya menggunakan micro. So saya dapat menggunakan lot yang agak kecil. Kalau korang perasan, saya menggunakan broker XM dari dulu sampai sekarang. So XM membuat satu garis pandu minimum 0.10, that is the minimum. Okay, 0.10 satu lot. Namun itu yang paling kecil, tidak ada lagi itu di bawah itu. Itu untuk micro. Pertama, kenapa saya okay, yang soalan dia tadi, kena banyak mana account, how big is my account? Okay, not as big as sampai ribu-ribu, tidak, ratus-ratus saja. Okay, yang pertama, untuk menjawab soalan tu, pertama saya menggunakan micro, so that saya dapat menggunakan lot yang agak kecil. Dan yang keduanya, kenapa? Because saya jenis trader yang layer. So itu my character. Okay, korang kalau nak full margin ke, scalping ke, itu terpulang masing-masing. Cuma saya sudah terbiasa dengan layer, dengan trader saya, cara saya jenis layer. Kalau kiranya begini, kalau saya menggunakan standard, saya sudah dekat sini, saya sudah karam, saya sudah MC sudah, jangan nak kata pergi atas.
Okay, so dekat sini pun saya sudah MC, saya pun sudah goyang dekat sini kalau saya menggunakan standard. Namun kalau saya menggunakan micro, apa yang berlaku? Ini cara saya. Yang pertama saya akan menggunakan load yang agak kecil dekat sini, yang agak kecil, yang mula-mula. Entry yang pertama saya selalu akan menggunakan agak minimal lah, load yang agak kecil macam tu. Dan apabila ia naik, saya akan mula adjust penggunaan load saya kepada medium. Okay, dan kalau saya nampak price tu lagi untuk naik, baru saya akan adjust load saya kepada sedikit besar dan super big lah macam tu. Okay, tetapi jarang sekali saya menggunakan super big saja macam tu. Okay, saya tidak mau melahirkan satu tekanan dalam diri saya apabila saya trading. Okay, bohonglah tidak ada tekanan, tetapi I just want to minimize my pressure dalam trading. Emotional kita punya have to be control. Okay, kenapa saya terjawab ya? Kenapa saya how big is my account? Pertama, saya menggunakan micro. Dengan adanya micro, saya dapat menggunakan load yang agak adjustable sesuai dengan capital atau margin saya yang saya gunakan. Okay, itu satu. Dan yang keduanya, saya jenis trader yang menggunakan layer. Okay, makanya di situ saya dapat layer sebegini. Okay, so dalam penggunaan layer, okay, yang ini ada juga satu persoalan. Kenapa layer saya terlalu banyak? Okay, that's the reason. Kenapa saya menggunakan layer banyak-banyak? Okay. That's the reason, because yang entry yang awal tadi adalah agak yang kecil, apabila naik medium, dan yang ke atas sedikit besar. Okay, loadnya untuk cover whatever lulus dekat bawah ni. Okay, okay, terjawab. Yang pertama tadi kenapa saya sell EA, yang kedua how big is my account. Okay, now untuk hari ni, untuk hari ni EA ke mana? Ini saya kongsikan. Saya selalu saya tidak kali ini saya kongsikan lagi. Ini dah analisis. Okay, kita lupakan yang pertama dan persoalan kedua tadilah. So sekarang ni untuk hari ni, hari Jumaat, ataupun mungkin hari-hari ke depannya lagi, untuk by next week, kemanakah price ni akan menuju? Okay, the price will drop lagi ke bawah? Yes. Okay, saya mengatakan yes. Sampai mana? Okay, sampai situ. Kenapa saya pilih situ? Because of adanya di situ ada support. Okay, kalau korang support the lowest low. Dan kenapa saya masih lagi bertahan untuk sell? Because the price berada di bawah Kumo. Okay, dan di skala weekly juga memberi satu dukungan bahwasanya price will continue drop because of still engulfing ni kan. So need a breakout. Okay, kalau saya cuba perbesarkan, need a breakout. Candle need a breakout. So price will drop sampai situ. Okay. So terpulang kepada masing-masing untuk melakukan entry. Di mana kita mulakan entry, ini juga agak subjektif, terpulang kepada teknik ataupun sistem masing-masing. Okay, so saya mempunyai kaedah sendiri dalam untuk execution of entry. So itu saja tiga hal yang nak saya kongsikan hari ini. Okay, yang pertama tadi kenapa saya sell EA semalam. Okay, itu sudah jawab. Dan minta maaf saya tidak dapat update video in advance. Kadang-kadang agak sedikit kesibukan ya. Cuma langsung namun saya ada share. Okay, dalam Telegram Ichimoku saya ada share EA juga termasuk ke dalam senarai saya untuk saya dah bagi tahu awal. So pagi rasanya pukul 10.50 macam tu. Dan dalam grup Skapichi juga saya ada kongsikan. Okay, jelas. Cuma saya dekat Ichimoku tidak terlalu mendalam sangat, detail sangat. Dalam Ichimoku ramai
perbincangan. Saya dah bagi tahu pagi tu untuk sell EA, dan saya entry jam 2 petang macam tu. Saya sell sebutir dekat satu testing dulu. Okay, dan malam macam tu 6 petang macam tu lah dah ada profit, tetapi malam ada news, that's what happened. Okay, dan namun alhamdulillah news dalam 9:30 malam macam tu, dalam pukul 10 alhamdulillah saya overall dalam pukul 12 macam tu saya sudah tutup semualah account. Okay, so ni masih ada peluang untuk kita sell entry untuk EA for today ataupun minggu depan, terusnya membawa ke minggu depan selagi price tidak akan cecah kepada 1.46260 lah macam tu. So masih ada ruang untuk peluang untuk sell. Okay, but saya selalu menggunakan sell at high. Okay, so sekarang ni saya tidak nampak lagi adanya satu retracement kenaikannya dari high semalam, dari new spike ni belum ada retracement naik. So I'm expecting the price akan naik terlebih dahulu sebelum price tu akan membuat drop dekat sini. Okay, drop. That's going to be my TP level. Then I'm expecting the price membuat retracement terlebih dahulu. How high is high saya pun tak tahu, so saya tunggu kepada real price. So namun saya menjagakan mungkin saja price akan mencari level ni. So this is going to be the selling zone. Situ kita sell slow, then TP dekat situ. But as usual saya sudah selalu maklumkan dekat grup Skapici. Okay, ternyata tu ada juga kawan-kawan kita yang MC lah dalam grup Skapici. Dalam ni kita ada bincang. Okay, kita bincang, ramai kawan-kawan juga yang share ilmu. Okay, tapi saya tidak, saya perkatakan saya bukanlah grup ni bukan grup signal ya. Harap maklum, bukan grup signal. I'm expecting nothing. Saya tidak mengharapkan apa-apa daripada grup ni maupun Ichimoku maupun Skapici. Saya tidak. Saya hanya sekadar berkongsi apa yang saya buat, analisis, entry saya. Kalau nak follow silakan. Okay, terpulang pada masing-masing jenis trader mana anda. Kalau nak full margin terpulang. Saya jenis layer seperti yang korang maklum. Anda scroll dekat mana pun, kalau anda scroll pun sekadar Ichimoku ni, anda akan nampak layer-layer macam tu. So that's me. Itulah TJR, itu Haji Ramli. Okay, so terpulang pada masing-masing your account. You know how to control, how to manage your own account. Okay, so saya share dekat sini entry terpulang kalau nak follow, tertaluk kepada margin ataupun modal korang masing-masing. So harap maklum ya, ini bukan signal group signal, cuma saja perkongsian saya. Normally selalunya bukan saya akan pastikan apabila saya kongsikan, saya akan kongsikan yang terbaik entry saya. Apa yang saya kongsikan selalunya saya akan entry saya akan share dalam Skapici. Kalau saya MC lah tu, artinya saya tak heran lah. Okay, kalau saya MC saya akan beritahu saya MC dekat sini. Okay, so itu saja yang dapat saya kongsikan hari ini. EA sekali lagi, I'm expecting the price akan naik terlebih dahulu sebelum membuat sambung penurunan ke bawah. Okay, namun hari ini adalah hari Jumaat. Saya agak sedikit tidak berselera, tidak semangat bukan tidak semangat. Entah mengapa saya hari Jumaat memang tidak kurang sedikit trade. Okay, dikarenakan saya dulu agak terlalu banyak mengalami kerugian. Mungkin disebabkan saya tidak mengurus emosional saya tamak, saya tidak berdisiplin. Apabila hari Jumaat saya terlalu rakus untuk trade, so makanya akhirnya end up with losses. So itu fenomena tu saya menebal ke dalam diri jiwa saya. Akhirnya saya setiap hari Jumaat saya akan trade juga, tetapi saya akan gunakan account yang agak kecil dan I'm using the amount that I'm willing to lose. So itu saja yang dapat kongsikan hari ini. Akhir kalam, trust yourself, trust your own analysis, and be yourself.
Mudah-mudahan kita terus profit dan berjaya di hari-hari ini dan esok dan hari-hari ke depannya, mudah-mudahan hingga kita mencapai financial freedom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.